Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Leni Nur dengan NIM 50500121022 dari Prodi Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baik, jadi pada presentasi kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar ekonomi media yang dalamnya meliputi mengenai pengertian ekonomi media itu sendiri, kekuatan yang mempengaruhi ekonomi media, serta perspektif makroekonomi dan mikroekonomi dan juga pengaruh industri media pada pendapatan negara. Baik, sebelum memasuki pengertian ekonomi media itu sendiri, kita terlebih dahulu harus mengetahui pengertian ekonomi itu sendiri. Jadi, ekonomi merupakan studi mengenai bagaimana manusia menggunakan serta memanfaatkan sumber yang terbatas untuk memproduksi komoditas dan mendistribusikannya kepada manusia atau kepada kelompok manusia lainnya. Adapun pengertian media yaitu sebagai sarana, perantara, serta penyebar dalam suatu proses komunikasi. Nah, sedangkan ekonomi media itu sendiri menurut Picard yaitu berhubungan dengan bagaimana industri media mengalokasikan berbagai macam sumber untuk menghasilkan sebuah materi informasi dan hiburan untuk memenuhi kebutuhan audiens, periklanan, dan juga institusi media lainnya. Adapun konsep pokok ekonomi media, yang pertama, sumber ekonomi, yaitu berupa sumber daya manusia, videotape, kamera, dan lain-lain. Dan yang kedua, yaitu produksi, yang berupa proses produksi media cetak, elektronik, film, rekaman, dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu konsumsi, yaitu berupa konsumen dan juga pemasaran. Selanjutnya, kekuatan yang mempengaruhi ekonomi media. Menurut Picard, dalam Usman menyebutkan keterkaitan ekonomi media dengan bagaimana industri media mengalokasikan berbagai macam sumber agar dapat menghasilkan materi informasi dan hiburan untuk memenuhi kebutuhan para audiens. Media massa sebagai sumber produksi penghasilan berita yang sangat efektif dan mendatangkan keuntungan yang sangat besar dari sisi ekonomi. Ekonomi media ini juga mempelajari mengenai bagaimana industri media memanfaatkan sumber daya yang sangat terbatas untuk menghasilkan konten dan mendistribusikannya kepada massa dengan tujuan memenuhi berbagai macam permintaan dan kebutuhan akan informasi dan hiburan masyarakat. Selanjutnya, perspektif makroekonomi. Ekonomi makro atau lebih dikenal dengan makroekonomi merupakan studi yang mempelajari tentang ekonomi secara luas. Makroekonomi juga menjelaskan tentang perubahan ekonomi yang mempengaruhi khalayak, perusahaan, serta pasar. Selanjutnya, perspektif mikroekonomi. Nah, mikroekonomi ini perhatiannya lebih mengarah pada aktivitas tertentu dalam sistem ekonomi, seperti individu sebagai pasar, perusahaan, serta konsumen. Mikroekonomi ini juga mempelajari struktur dan perilaku pasar, aktivitas produsen, dan konsumen. Materi selanjutnya yaitu pengaruh industri media pada pendapatan negara. Nah, pada era globalisasi sekarang ini, masyarakat sangat kesulitan dalam mendapatkan informasi yang valid karena semakin terbukti dengan banyaknya kasus berita bohong atau fake news. Ciampaglia, Flamini, dan Meiser pada tahun 2016 dalam penelitian mereka menunjukkan jumlah fake news banyaknya 10 kali lipat berbanding dengan berita yang telah diklarifikasi dari Oktober tahun 2015 hingga Januari tahun 2016.
Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya Miss Lainur undur diri karena kalau maju dia nggak peka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.